Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Karin Pristia. Saya dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Negeri Semarang dengan NIM 721141985. Nah, di sini saya akan berbagi materi tentang Sistem Informasi Manajemen bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu peranti keras. Peranti keras komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum seperti prosesor, memori, ruang penyimpanan, alat input, dan output. Nah, prosesor sendiri disebut sebagai unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit. CPU adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan oleh Intel, Advanced Micro Devices, AMD, SLI, Motorola, dan perusahaan-perusahaan lainnya memproduksi prosesor mikro yang terdapat di banyak komputer mikro populer. Nah, selanjutnya ada kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi pada detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak IBM memperkenalkan komputer mikronya. Yang pertama, kecepatan pada awal dinyatakan dalam mAh atau MHz. Yang kedua ada ukuran word. Word adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Ia menentukan berapa banyak karakter dapat dipindahkan dalam satu siklus komputer. Nah, selanjutnya ada memori. Memori yang disebut juga Random Access Memory atau RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Memori dalam sebuah komputer sangatlah cepat jika dibandingkan dengan mengakses data di sebuah penyimpanan seperti sebuah disk. Nah, selanjutnya ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau dapat dilepas. Ruang penyimpanan tetap, fixed storage, adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Media penyimpanan yang dapat dilepas atau remove storage biasanya terbentuk sebuah pita, disk, files, flash, drive, CD, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada alat input. Suatu alat yang menangkap data oleh metode manual elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat input contohnya keyboard, mouse, dan pemindai. Lalu ada alat output. Suatu alat yang mampu menyajikan data dari komputer pada pengguna alat. Alat output yang umum adalah monitor, komputer, printer, CD, dan pengeras suara. Lalu alat input atau output merupakan suatu alat yang mampu menjalankan fungsi input maupun output, contohnya monitor layar sentuh dan disk penyimpanan. Selanjutnya ada alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Yang kedua adalah telepon seluler cerdas, dan yang ketiga ada jaringan rumah. Nah, di sini ada penjelasannya, bisa disimak. Lalu ada keamanan komputasi rumah. Ada pembaruan, merupakan kegiatan memperbarui peranti lunak yang digunakan pada personal komputer atau mikrokomputer. Ada hacker, orang yang mencoba untuk menerobos untuk masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi. Ada virus komputer, program-program komputer kecil yang mengandalkan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Worm hampir sama dengan virus, namun worm tidak menempelkan dirinya ke program atau file. Yang terakhir ada spyware, program-program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer tersebut. Nah, selanjutnya ada peranti lunak. Peranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi siap pakai dapat diprogram sebelumnya untuk menghitung pajak.
akuntansi untuk penyajian, penyusutan aset tetap, dan banyak transaksi bisnis lainnya. Ada 3 standar peranti lunak aplikasi. Yang pertama ada peranti lunak siap pakai, peranti lunak aplikasi khusus, dan peranti lunak yang ditulis pengguna. Nah, yang komunikasi. 1. Koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung. Sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat diandalkan. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps, 56.000 bit per detik. Modem kabel biasanya mencapai kecepatan 2 Mbps, tetapi kecepatan yang sebenarnya terkadang hanya mampu mencapai 512 kbps saja. Nah, komunikasi selanjutnya yang kedua yaitu saluran pribadi. Ada suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Istilah-istilah saluran sewaan Dutch LAN dan saluran khusus Digital LAN juga dipergunakan. Saluran pribadi yang ditunjukkan untuk digunakan disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Yang ketiga, ada jaringan pribadi maya. Adalah jaringan di mana organisasi terhubung dengan jaringan organisasi lain secara pribadi, sehingga perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan piranti lunak tunneling. Piranti lunak tunneling sebenarnya hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Komunikasi yang keempat yaitu komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini diciptakan arsitektur standar Open System Interconnection (OSI) sebagai koneksi-koneksi jaringan. Nah, yang kelima ada protokol untuk komunikasi komputer. Sistem network arsitektur SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh satu jaringan suatu urut-urutan. Nah, yang keenam ada paket. Adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Salah satu protokol pergantian paket yang lebih penting adalah Transmission Control Protocol. Yang ketujuh, ada jaringan pribadi maya. Adalah jaringan di mana organisasi terhubung dengan jaringan organisasi lain secara pribadi sehingga perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling. Peranti lunak tunneling sebenarnya hanya diciptakan seperangkat lokasi peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Nah, di sini ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada Local Area Network, merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. Yang kedua ada Metropolitan Area Network. Disebut demikian karena jenis jaringan komputer ini biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Untuk bisa menggunakan jaringan MAN, biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antara jaringan komputer. Nah, di situ ada contohnya ya, bisa dibaca. Lalu ada Wide Area Network atau WAN. Biasa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari suatu benua ke benua lainnya. Jaringan WAN biasanya terdiri dari berbagai jenis jaringan komputer LAN dan WAN karena luasnya wilayah cakupan dari jenis jaringan komputer WAN. Nah, ada juga Interconnection Networking atau Internet. Didefinisikan sebagai informasi superhighway. Untuk mengakses informasi melalui web, internet adalah sistem jaringan global dunia komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan standar internet protokol atau TCP/IP. Setiap komputer di internet diidentifikasikan oleh alamat IP
yang digunakan internet dapat diakses oleh setiap pengguna seluruh dunia. Nah, yang terakhir ada konvergensi komputer dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini sering menyertakan fitur-fitur yang dimiliki. Di antara keduanya, kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan. Ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna, semua komputasi akan dikerjakan oleh prosesor komputer yang terdapat dalam telepon Anda. Lalu ada Voice over Internet Protocol, adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet, laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara yang akan digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.